Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam pelajari ilmu ushulul fiqh, masih dalam membaca kitab Syarh al-Waraqat lil Juwaini rahimahullah fi ushulul fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Baik. Sekarang beliau akan menutup pembahasan amr dan nahi sebelum masuk ke dalam pembahasan am dan khas, atau lebih sering kita dengar dengan pembahasan dalalatul alfaz, penunjukan lafaz. Sebelum kita masuk di dalamnya, ada satu masalah yang dibawakan oleh Asy-Syarih hafizahullah sebagai pelengkap dari pembahasan amr dan nahi. Sebenarnya masalah ini secara umum atau secara global dia hanya akan membahas bagaimana kedudukan amr dan nahi dalam pembahasan adab. Karena ternyata para ulama membedakan antara pembahasan adab dan selain adab, seperti babul ibadat dan semisal dengannya. Bagaimana kedudukan perintah dan larangan yang datang dalam bab adab tersebut? Apakah sama hukumnya dengan perintah dan larangan yang datang di luar daripada bab adab, seperti ibadat dan semisal dengannya? Paham ini? Selain daripada adab kita sudah ambil, dan itu hukum asalnya, bahwa nahi maknanya apa? Amr maknanya wujub dan nahi maknanya tahrim. Ini sekarang beliau bahas. Ternyata kalau dia masuk dalam bab adab beda hukumnya. Qala syarihu hafizahullah Qala syarihu hafizahullah Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa fi khitamil kalami 'ala al-amri wan nahi ushiru ila mas'alatin atau ila mas'alatan dhati ahammiyatin wa hiya al-amru wan nahyu fi babil adab. Ini intinya nih masalah. Dan pada penutupan tentang pembahasan atau penutupan pembahasan tentang amr dan nahi, saya, kata beliau hafizahullah, mengisyaratkan kepada satu masalah yang sangat penting. Apa itu? Kata beliau, wahiyal amru wan nahyu fi babil adab, yaitu tentang kedudukan amr perintah dan nahi larangan dalam bab adab. Contohnya seperti apa? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kulu biyaminik. Apalagi sabda Nabi sallallahu ya gulam samillah. Wa ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya kan? Sekarang kul biyaminik. Ini perintah untuk apa? Makan dengan tangan kanan. Sekarang makan ini babul ibadat atau adab? Adab. Nah, dia perintah. Asal dari perintah maknanya wajib. Tapi apakah sama kalau perintah itu datang dalam bab adab seperti dalam hadits ini? Apakah dia menunjukkan juga akan wajib? Pahamin? Taib. Dan akan datang lagi contoh yang sangat banyak. Ini hanya contoh saja. Fal aktsaruna minal usuliyin wa syurrahil hadits wa ghairihim ala i'tibaril amri fi babil adab amra irsyadin wa istihbabin wan nahi litanzihi wal karahati. Maka kebanyakan atau jumhur dari ulama usul dan para ulama yang mensyarah hadits dan selain daripada mereka menganggap bahwasanya amr perintah dalam bab adab adalah perintah irsyad, perintah penganjuran, bukan pengewajiban. Wastihbab, dan perintah yang bermakna sunnah. Begitu pula nahi, larangan kalau dia datang dalam bab adab, maka larangan tersebut litanzih wal karahah, bermakna makruh. Tanzih ini bermakna lebih baik ditinggalkan, sama maknanya makruh. Paham ini? Wala yadhkuruna al-qarinata as-sarifata 'anil wujubi aw at-tahrim wa ka'annahum yarawna anna mujarrada maji'is sighati fi babil adabi
qarinatun kafiyatun fi sarfil amri awin nahi an zahirihi. Hanya saja kata para ulama, mereka yang berpendapat bahwa perintah dalam bab adab tidak menunjukkan wajib, melainkan menunjukkan akan anjuran dan makna sunnah. Begitu pula larangan dalam adab tidak menunjukkan makna haram, melainkan menunjukkan makna al-karahah dan lebih baik ditinggalkan. Tapi mereka sama sekali tidak mendatangkan qarinah yang jelas, yang zahir, ya, yang memalingkan makna wajib dan haram dari perintah dan larangan. Terus pertanyaannya, kenapa bisa mereka bawa kalau begitu? Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Kata beliau, wa ka'annahum, hanya saja ya sepertinya mereka yarawna anna mujarrada maji'is sigha fi babil adab. Mereka menganggap bahwa cukup dengan datangnya perintah dan larangan dalam bab adab itu sudah cukup menjadi apa? Qarinah yang kafiyah, tanda yang cukup untuk memalingkan makna perintah dan larangan dari asalnya. Paham ini? Akan dijelaskan lagi. Mata kanat hadhihi al-qarinatu zahiratan jaliyah lianna dhalika kafin fil hathi ala al-adabi fi'lan aw tarkan duna ilzamin yatarattabu ala mukhalafatihi istihqaq al-adab. Karena kata beliau, qarinah ini zahir, jelas, jaliyah, sama. Dari sisi mana? Dari sisi kalau kita tinjau, qarinah ini itu cukup atau dia cukup menunjukkan akan apa? Al-has, dorongan untuk melakukan adab tersebut atau meninggalkan lawannya. Paham ini? Jadi cukup mereka memandang bahwa kalau ada perintah datang dalam bab adab, namanya adab, itu tidak seperti bab yang lainnya, seperti ibadah. Karena ibadah wajib. Kalau adab cukup untuk apa? Didorong, dianjurkan untuk dilakukan. Paham ini? Begitu pula ya, hal-hal yang makruh dalam bab adab bukan berarti dia haram. Beda dengan dalam ibadah. Kalau dia diharamkan maka wajib ditinggalkan. Kalau dia dilarang berarti dia haram, wajib ditinggalkan. Kalau adab, namanya adab. Kalau kita dilarang berarti apa? Lebih bagus ditinggalkan. Hanya sebagai bentuk dorongan untuk kita meninggalkannya. Begitu pula pada perintah. Mereka melihat ini cukup sudah. Masuknya dia dalam bab adab ini sudah cukup menunjukkan bahwa yang diinginkan dengan perintah dan larangan bukan wajib dan haram, tapi menunjukkan akan apa? Anjuran dan juga makruh. Dari sisi mana? Ya dari sisi karena dia hanya bab adab. Paham tidak ini? Paham. Bukan berarti kewajiban di sini atau perintah dan larangan di sini itu ilzamin, wajib, yang mengharuskan orang yang menyelisihinya berhak untuk mendapatkan iqab. Bukan ini yang diinginkan. Kemudian kata beliau, malam yakun fit tarki madarratan atau madarratun fa innal amra yantaqilu minan nadbi ilal ijab. Hanya saja dikecualikan lagi. Tadi kan kita sudah tahu kalau amr, perintah, masuk dalam bab adab, apa maknanya? Irsyad, hanya sebagai bentuk dorongan dan anjuran, bukan wajib. Begitu pula larangan. Kalau dia masuk dalam bab adab, maka larangan ini limbab at-tanzih, anjuran untuk meninggalkannya, menunjukkan bahwa meninggalkannya lebih utama. Hanya saja dikecualikan kalau memang di dalam meninggalkannya, ini kalau perintah, di dalam meninggalkan perintah tersebut ada madarrah. Madarrah ini ya mungkin bahaya atau gangguan. Fa innal amra, maka amr tersebut yantaqilu, pindah lagi atau kembali lagi hukumnya dari yang sebelumnya sunnah karena dia dalam bab adab menuju hukum berubah menjadi wajib, kembali ke asalnya. Kenapa? Karena ada madarrah tadi.
Paham ini? Baik, ثم قال حفظه الله تعالى ومن أمثلة الأمر في باب الأدب. Nah, ini contoh sekarang. Contoh dari penjelasan beliau di atas. Kata beliau di antara contoh bentuk perintah dalam bab adab. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya apabila salah seorang di antara kalian ingin bersendal atau mengenakan sendal, inta'al dari kata na'al, di atas wazan ifta'al, memakai sendal, falyabda bil yamin, maka hendaknya dia memulai dengan kaki kanannya. Yang tidak mungkin saya bilang tangan kiri ya, pasti kaki kanan, walaupun dia bilang al yamin. Dan kalau dia hendak melepasnya, maka hendaknya dia lepas kaki kiri dulu. Kalau kita lihat di sini, perintah. Mana dalilnya? Lamul amr. Asalnya perintah wajib, tapi ini dalam bab adab. Kata beliau tadi, kapan ada perintah dalam bab adab? Berarti dia perintah irsyad wastihbab, hanya sebagai dorongan. Apalagi namanya tadi? Anjuran dan sunnah. Maka kata beliau, waqad naqala al-qadi Iyad wa ghairuhu al-ijma'a ala anna al-amra fi hadzal hadits lil istihbab wal adab. Oleh karena itu, al-qadi Iyad dan selainnya dari kalangan para ulama telah menukil ijma', kesepakatan bahwasanya perintah dalam hadits ini itu menunjukkan makna sunnah wal adab. Wa min amsilatin nahi fi babil adab. Ini sekarang contoh yang kedua. Kalau tadi contoh yang pertama tentang amr, perintah dalam bab adab, sekarang larangan dalam bab adab. Contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah, al hadis. Jangan salah seorang di antara kalian berjalan dengan menggunakan satu sendal. Syahidnya mana? La yamshi, fi'il mudhari' al-maqrun bila an-nahiyah. Ini berarti nahi. Asal dari nahi menunjukkan tahrim. Hanya saja di sini ikhwah, nahi dalam bab adab, maka maknanya tanzih dan karaha. Wa qad naqala al-ijma'a ghairu wahidin minhum an-Nawawi ala anna an-nahya mahmulun ala karahati tanzih. Dan lebih dari satu ulama yang telah menukil kesepakatan, di antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya larangan di sini maknanya dibawa kepada karaha at-tanzih, dibawa kepada makna makruh. Wa yustatna min dzalika, thumma qala hafizahullah, wa yustatna min dzalika ma idza wujida qarinatun aqwa min mujarradi maji'is sighati fi babil adabi wa hadhihi al-qarinatu mustafadatun minan nususi asy-syar'iyyah. Sekarang itu tadi hukum asalnya. Kalau ada perintah, larangan datang dalam bab adab, maka perintah yang tadinya maknanya wajib berubah menjadi irsyad wastihbab. Begitu pula larangan kalau dalam bab adab, maka makna larangan yang tadinya tahrim berubah menjadi tanzih wal karaha. Hanya saja dikecualikan dari pembahasan ini, kata beliau, apabila ada qarinah yang lebih kuat daripada datangnya atau mujarrad maji'is sighati fi babil adab, daripada qarinah yang pertama. Apa tadi qarinah pertamanya? Karena amar, perintah dan larangan masuk ke dalam bab adab. Ini qarinah asalnya. Tapi kalau misalnya nanti ada qarinah yang lebih kuat daripada ini, kata beliau, maka dikecualikan. Qarinah apa itu? Yaitu qarinah yang diambil dari nas syar'iyyah. Nas, kalau dibilang nas apa? Al-Quran dan sunnah. Fa innal amra awin nahya yabqa ala aslihi minal wujubi awit tahrim. Kalau begitu, maka amr dan nahi tetap di atas asalnya, yaitu wajib atau bermakna wajib dan haram. Wala yusrafu li mujarradi maji'ihi fi babil adab. Maka dia tidak lagi dibawa kepada apa? Kepada qarinah yang pertama.
karena dia datang dalam bab adab, maka dia bermakna sunnah dan juga karaha, ala anna dzalika bihajatin ila mazidi at-ta'ammul, karena hal tersebut itu perlu apalagi perhatian yang lebih, li'anna al-maqasid asy-syar'iyyah laha atharun fi dzalika, karena namanya syariat ini punya maksud yang punya asar terhadap perkara tersebut. Wa min amthilati hadhihi al-qarina al-qawiyyah. Nah, sekarang contoh perintah yang datang dalam bab adab yang asalnya tadi bermakna apa? Irsyad dan irsyad dan istihbab. Tapi karena ada qarina, dia kembali kepada hukum asalnya, itu wajib. Ayakunal manhiyu anhu, ini larangan ya. Ayakunal manhiyu anhu fihi tashabbuh bisyaitan. Kalau misalnya larangan tersebut datang dan terdapat penjelasan bahwa di dalam larangan tersebut terdapat tasyabbuh terhadap syaitan, ini juga dilarang. Kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yaminihi fa inna asyaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau ada salah seorang di antara kalian hendak makan, maka hendaknya dia makan dengan menggunakan tangan kanannya, dan apabila salah seorang di antara kalian hendak minum, maka minumlah dengan menggunakan tangan kanannya, karena sesungguhnya syaitan dia makan dan minum dengan tangan kirinya. Sekarang kita lihat falyakul falyashrab. Ini apa? Perintah. Ini perintah. Sekarang perintah ini dia di dalam hukum adab. Maka hukumnya wajib atau irsyad? Irsyad dan ibahah, menunjukkan akan sunnahnya. Hanya saja dalam dalil ini makna itu dihalangi dengan sambungan haditsnya. Kata Nabi alaihissalam, kenapa kita harus makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan? Karena kalau kita minum dengan tangan kiri dan makan dengan tangan kiri, itu sama kita tasyabbuh, mencontoh dengan syaitan. Ini penjelasan ini menunjukkan bahwa perintah di atas tadi yang asalnya bermakna irsyad dan ibahah itu kembali kepada hukum wajib. Kenapa? Karena menyelisihinya atau lawan darinya itu dihitung sebagai penyerupaan terhadap syaitan. Ini wajib. Fal aklu wasyurbu bisyimali manhiyun anhu nahya tahrimin alal qawlir rajih. Maka dalam hadits ini makan dan minum dengan tangan kiri itu dilarang dengan larangan pengharaman alal qawlir rajih, di atas pendapat yang kuatnya. Kenapa? Alasannya lamut ta'lil, lianna mukhalafata syaitan amrun maqsudun ma'murun bihi khilafan lil jumhur alladziina hamaluhu alal karaha. Kenapa dia wajib? Karena pertama, sebelum kita baca ini, karena makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan itu menyelisihi apa? Makan dan minumnya syaitan. Sekarang masuk. Dan menyelisihi syaitan dalam syariat itu amrun maksudun ma'murun bihi. Itu perintah dan maksud dalam syariat yang diperintahkan wajib oleh syariat. Pahamin? Jadi dari situ tadi. Paham gitu? Paham ya? Jadi dari sisi wajibnya itu dari penyelisihan syaitan. Kenapa wajib makan dengan tangan kanan? Karena kalau makan dengan tangan kiri itu menyerupai syaitan. Dan syariat ini telah memerintahkan kita dengan wajib untuk menyelisihi syaitan. Berarti kalau syaitan makan dengan tangan kiri, kita wajib menyelisihinya. Berarti kalau begitu kita wajib makan dengan tangan. Paham ini sisi pendalanya, no? Tayyib. Kemudian yang kedua, dari bentuk-bentuk perintah atau larangan di dalam bab adab yang bermakna wajib, au yakunul manhiyu anhu fihi tasyabbuh bil kuffar. Kalau yang pertama, perintah dan larangan yang terdapat di dalamnya apa? Tasyabbuh terhadap
syaitan. Maka perintah dan larangan ini maknanya wajib. Yang kedua, sama, terdapat di dalamnya tasyabbuh, tapi terhadap orang-orang kuffar. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, an Nabi alaihi salatu wassalam qala khalaful musyrikin wa apa ini ya? Bukan firru. Farru kan? Wafiru, aywa wafiru, afwan. Wafiru liha wa akhfus syawarib. Ya. Di sebagian riwayat dikatakan ukhul liha wa qassus syawarib wa khalifil majus. Baik, sekarang yang mana syahidnya di sini? Khaliful musyrikin. Enggak, yang pertama dulu amarnya mana? Wafirul liha wa ahfu. Ini dua. Perintah untuk membiarkan jenggot dan memotong kumis. Perintah ini dalam bab apa? Adab. Asalnya dia bermakna irsyad wastihbab. Hanya bentuk anjuran dan sunnah. Hanya saja dalam perkara ini dikhususkan, dipalingkan makna itu kepada wajib. Kenapa? Khalaful musyrikin. Karena pada hal yang menyelisihi perintah ini terdapat terdapat tasyabbuh kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kuffar, sama dengan sebelumnya. Sebelumnya perintah makan tangan kanan dan minum tangan kanan itu wajib karena untuk menyelisihi syaitan yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Sedangkan menyelisihi syaitan itu wajib, maka makan dan minum dengan tangan kanan juga wajib. Sama dengan di sini. Perintah untuk membiarkan jenggot dan memotong kumis. Kenapa perintah ini atau apa hukum perintah ini wajib? Kenapa? Untuk menyelisihi orang-orang kuffar yang memotong jenggotnya dan memanjangkan kumisnya. Dan sekarang menyelisihi orang kuffar, apa hukumnya? Wajib menyelisihi orang kuffar. Maka kalau begitu, hukum memanjangkan atau membiarkan jenggot dan memotong kumis paham di sisi pendalilannya tuh? Nah. Yang ketiga, au yakunul manhiyu anhu lahu ta'alluqun bihaqqil akharin, atau perintah dan larangan itu terdapat keterkaitan dengan hak-hak orang lain. Paham ini? Kalau misalnya ada perintah yang diperintahkan dalam bab adab, hanya saja perintah tersebut itu dibangun di atas maslahat bersama, ada hak-hak orang lain di dalamnya, maka kalau ditinggalkan itu bisa menjatuhkan hak orang lain. Maka apa hukum perintah ini? Wajib. Kenapa? Berhubungan dengan hak orang lain. Begitu pula larangan. Kalau ada larangan yang ditetapkan di atas maslahah bersama, yang terkandung di dalamnya hak-hak bersama, ada hak orang lain di dalamnya, yang jika ditinggalkan yang jika dilakukan akan menjatuhkan hak orang lain. Maka apa hukum larangan di sini? Haram. Ini maksudnya. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil gulam wa kul mimma yalik. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam terhadap seorang anak yang beliau berikan nasihat tentang hadis yang kita baca tadi. Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ini syahidnya. Kata beliau, fadhahiru hadha annahu amru istihbabin illa in kana fi aklil insan min ghairi ma yalih mudayaqatun wa adha li syarikihi fahuwa lil wajib. Asalnya memang perintah ini dalam adab, bermakna irsyad dan istihbab. Hanya saja kata beliau, kalau misalnya dia tinggalkan perintah ini bisa mengganggu haknya orang lain. Dia ambil makanan yang jauh, tapi dengan diambil makanan yang jauh dia bisa mengganggu haknya
orang lain, terjadi mudhayaqah, menyempitkan orang lain untuk mengambil makanan, menyulitkan orang lain dan mengganggu, ada adza, mengganggu orang lain di dalam mengambil makanan itu, maka hukum perintah di sini wajib. Kenapa wajib? Karena kalau kita tinggalkan bisa berbahaya, mengganggu, menjadi mafsadah, mudarat bagi orang lain. Paham ini? Hah? Sekarang kan Nabi memerintahkan untuk makan yang yali, yang dekat-dekat saja. Kalau ada lauk, ada 10 di sini. Kemudian yang paling dekat dengan kita ikan goreng, ayam itu jauh di sana. Jauh sekali. Yang mana antum makan? Ikan goreng ini yang dekat. Nah sekarang asalnya makan yang dekat ini perintah sunnah selama tidak menyebabkan gangguan untuk hak orang lain. Paham ini? Berarti pemahamannya, kalau dia menyebabkan gangguan kepada orang lain, hukumnya apa? Enggak, perintahnya wajib dan menyelisihinya haram. Paham ini? Jadi kan asalnya perintahnya irsyad dan sunnah. Antum makan yang dekat, itu irsyad saja, anjuran. Kalau antum tinggalkan tidak masalah, dan itu sunnah. Ya kan? Itu asalnya. Tapi kalau misalnya antum tidak lakukan itu, meninggalkan itu dan melakukan yang lainnya, bisa menyebabkan madarrah, bahaya bagi orang lain, dan juga mengurangi hak orang lain, mengganggu orang lain, maka hukum perintah yang tadinya sunnah menjadi wajib, dan hukum meninggalkannya haram. Paham gini? Seperti tadi, ada lauk misalnya ada 10, yang dekat dengan antum qadarullah tahu tempe, sayur toge. Yang jauh-jauh itu ikan bakar, cumi-cumi, udang, ayam goreng. Yang mana yang antum makan? Asalnya boleh antum makan semuanya, yang dekat dan yang jauh. Ya, walaupun dianjurkan dan sunnahnya untuk antum makan yang dekat. Ini asalnya. Tapi kalau nantinya antum makan yang jauh bisa membahayakan orang, mengurangi haknya, mengganggu orang dalam makan, apa hukum perintah tadi? Wajib antum makan yang dekat saja, bersabar dengan itu. Nanti ada yang baru beli ayam goreng sendiri. Wajib. Dan kalau antum mengambil yang jauh, bersamaan dengan itu antum ganggu orang, antum halangi haknya orang, apa hukumnya? Haram. Paham gini? Ini maknanya tadi. Paham juga? Kemudian kata beliau, wa mithlu dzalika ma jaa fi hadits Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu marfu'an, idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Dan yang semisal dengan contoh yang ketiga ini, apa yang datang dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu marfu'an, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah dia bernafas di dalam bejananya atau gelasnya. Wa fi hadits Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyutanaffas fil ina au yunfakh fihi. Begitu pula dalam hadits Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang untuk bernafas di dalam gelas atau meniup padanya. Biasa kalau minuman panas tidak boleh. Tunggu sampai dingin. Kenapa? Ta'budiyah. Nabi yang suruh kita, Nabi yang melarang. Patuh saja. Ini dilarang. Fahadha nahyu, kata beliau, an tanaffusi fil ina'i awin nafkhi fihi mahmulun ala tahrim. Maka larangan di dalam bernafas di dalam gelas, begitu pula meniup padanya, ini dibawa kepada tahrim. Maksudnya apa? Karena asalnya dia lil karaha wa tanzih. Kenapa bisa? Karena dalam bab adab. Kenapa bisa dia dibawa kembali kepada tahrim? Lianna fihi adhiyatun lil ghair. Karena dalam perkara ini terdapat gangguan untuk orang lain. Qala al-Baji,
Berkata Al-Baji rahimahullah. Taib, ini kayaknya sahabat ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nafkhi fi syarab hamlan li ummatihi ala makarim al-akhlaq. Taib. لأن النافخ في آنية الماء يجوز أن يقع من ريقه فيها شيء من النفخ طيب. Apa di sini antum? Yatafa'al sini atau atau langsung yaqdiruhu? Yataqaddarahu. Iya, bukan yaqdiruhu. Baik. Fayataqaddarahu an-nadir wa yafsuduhu alaihi. Sekarang berkata Al-Baji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini afwan ya, bukan sahabat ini kayaknya, dari kalangan ulama tabi'in. Taib, bukan dari kalangan para sahabat. Beliau berkata, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meniup ke dalam minuman. Ini dibawa kepada umatnya di atas bentuk makarimul akhlak. Sebagai bentuk apa? Akhlak yang mulia. Kenapa? Li'anna nafikh, karena namanya orang yang meniup fi aniyatil ma, di dalam gelas airnya, yajuzu ayyaqa min riqihi fiha syai'un ma'an nafakh. Boleh jadi di dalam tiupannya itu ada sesuatu yang ikut dengan liurnya. Kalau dia meniup itu minuman. Fayataqaddarahu an-nadhir, maka orang yang melihatnya itu akan menganggap apa? Menganggap jijik. Wa yufsiduhu alaih. Dan dia juga apa? Yufsiduhu, merusak minuman itu untuk orang lain. Ini alasannya. Ini alasan kenapa dia bisa jadi haram, karena terdapat gangguan untuk orang lain. Imma gangguannya dari sisi orang lain terganggu melihatnya, karena antum tahu nih, biasa orang meniup ikut tong anunya, sedimennya. Iya. Atau kadang juga ada yang lebih parah, dia tahu minuman bersama, dia pergi tiup lagi, pakai kuah lagi. Ini apa? Mengganggu orang lain. Dan kata beliau tadi, boleh jadi ada sesuatu yang ikut keluar pada saat dia meniup, yang ikut bersama liurnya. Paham ini? Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita masuk dalam pembahasan al-am.